Anda tahu nggak musuh terbesar kenapa bisnis kita tidak bisa autopilot? Coba ikutin saya, jarinya lihat ke atas dulu, ikutin saya. Karena ini mengubah hidup Anda. Lihat, tunjukin, ayo pegang. Lihat ke atas, pegang ke atas. Nggak usah lihat ke atas, jarinya liatin ke atas. Oke? Lalu kemudian puterin ke sini, lalu tunjuk sini. Saya nggak bercanda. Kenapa bisnis nggak bisa besar? Kenapa bisnis nggak bisa autopilot? Jawabannya karena saya. Cara pandang Anda yang salah. Orang yang menghargai uang lebih daripada waktu berakhir lebih miskin. Anda nggak berani rekrut karyawan yang lebih baik. Anda mau rekrut karyawan lebih baik tapi nggak tahu caranya, dapatnya hard eating. Anda takut delegasikan padahal itu fun skill matrixnya di low skill, low fun. Kenapa sih Anda nggak fokus ke high skill, high fun? Musuh terbesarnya saya. Makanya kenapa bisnis coach di Gratio bisa mengubah hidup banyak entrepreneurs, karena mereka berani nampol bisnis ownernya, sehingga iya ya bener coach, gua yang mesti berubah. Autopilot jawabannya dua. Satu, sayanya bener dulu. Kapten kapalnya tahu dulu. Prioritas hidupnya apa? Family is number one, God is everything, business is one. Yang kedua, jawabannya adalah ini. KPIM and RNC. Oh ini KPI ya coach? Iya mirip lah KPI. Kalau di dunia startup namanya, atau digital startup namanya OKR, ya Objective and Key Results. Di dunia bisnis normal biasa namanya KPI. Di Gratio kita menyebutnya KPIM dan RNC. Oke? So, saya cuma mau ceritain Anda KPIM RNC dengan cerita ini dong, simple. Bayangin Anda punya anak. Anak Anda sekolah. SD lah. Lalu sekolahnya di sekolah yang mahal. Anda punya uang, Anda sekolahin yang mahal. Pertanyaan saya adalah, setiap hari Anda nganterin nggak? Kemungkinan bisa iya. Tapi pertanyaannya, setiap hari Anda liatin nggak dari jendela, gurunya beneran ngajarin anak Anda sungguh-sungguh? Coba jawab. Enggak. Kenapa enggak? Karena percaya. Oke, ada yang bilang percaya? Nah, ini Bapak bagus jawabnya. Yang lain dulu. Karena apa? Karena standard of success. Apa itu standard of success? Ayo, bagus jawabannya. Apa ayo? Kenapa kok anak kita tidak liatin tiap hari? Beneran diajarin gak sih? Kenapa? Iya itu jawabannya. Lihat nih ya. Kenapa Anda bisa autopilotkan anak Anda? Tapi Anda tidak bisa autopilotkan bisnis Anda. Jawabannya simpel. Karena anak Anda ada rapotnya. Iya kan? Ada ujiannya. Dikumpul-kumpul jadi rapot. Iya kan? Betul ya? So, Anda aja bisa autopilotkan anak Anda. Anda percaya itu guru ngajarinnya bagus? Anda percaya bahwa dia nggak aneh-aneh gitu? Kok Anda bisa sih? Why? Nah, kalau sekolah begitu kali coach, masa kita liatin di tiap kacanya ngajarin apa enggak? Enggak kan? So the key, catat ini baik-baik. Kunci untuk bisa autopilot, kalau hanya satu, dua ya tadi ya, satu sayanya dulu. Kalau hanya satu, bikin rapot untuk setiap karyawan kita. Bikin rapot. Cuman bikin rapotnya gimana Coach Johannes? Di Gratio ada yang namanya KPIM, Key Performance Indicator. Kenapa ada M-nya? Karena kebanyakan orang bikin KPI, bikin sekali tapi nggak ada M-nya. And monitoring. Saya nggak ajarin Anda technical dulu tentang bikin rapot, tapi simpelnya begini. Setiap orang di bisnis Anda harus ada KPIM-nya. Bikin rapotnya. Jadi dia tahu bulan ini saya dianggap bagus apa jelek karena apa? Karena 3 hal ini kita bilang. Kalau ini tercapai angkanya segini kamu saya bilang bagus. Kalau ini tercapai angka segini kamu saya bilang bagus. Kalau ini tercapai angka segini kamu bilang bagus. Di total makanya angkanya segini. Kalau kamu di atas 80 kamu saya bilang bagus. Misalnya gitu 80% misalnya. Kelihatannya simpel ya. Tapi banyak dari kita tidak bikin gitu. Lihat ya, tugas utama pemilik bisnis bukan jualan. Tugas utama pemilik bisnis bukan mecahin customer komplain. Tugas utama pemilik bisnis bukan jadi hamsterpreneur. Tugas utama pemilik bisnis menurut Coach Johannes G. Pauli adalah pakai time dan energi Anda and money Anda untuk bikin 4 kaki meja. Kalau enggak,
Anda tuker hidup Anda, pegangin mejanya. Anda tuker hidup Anda, pegangin mejanya. Anda harus bangun 4 kaki meja. Salah satunya bikin KPIM enggak? Terus nih, misalnya, oke, orang kreatif desain ada rapotnya, pokoknya kalau angkanya di atas 80 bagus. Orang kepala gudang, begini ada rapotnya, ada begini-begini. Orang accounting manager ada rapotnya begini. Pertanyaan saya, itu orang kepala gudang, accounting manager, desain grafis, officer bisa digabung di ini nggak? Dibandingkan nggak nilai rapotnya? Menurut Anda bisa nggak? Bisa nggak? Bisa banget. Karena kan yang dinilai beda, ya kan? That's the beauty of this. Nah, nanti begitu Anda udah mulai bikin rapot masing-masing, perhatikan ini. Minimal sebulan sekali, kumpulin rapotnya. Kalau tim Anda masih bisa dikumpulin dalam satu ruangan, misalnya katakan 20 orang, 50 orang, gitu. Kalau udah 1000 orang kan nggak bisa dalam satu ruangan ya. Mungkin dibagi berdasarkan division. Tapi kalau masih bisa dikumpulkan, kasih lihat nilai rapotnya. Perhatikan ini. Ini bedanya. Si Joko, si Joni, si Susi, si Agus dan sebagainya kumpulin di situ dari bulan lalu. Lalu kemudian Anda sorting dari yang nilai rapot paling gede sampai yang paling bawah. Tugas Anda sebagai business owner hanya tunjukin itu. Nah, ini rapot kita masing-masing. Klik, projectin. Coba perhatiin tim Anda ngapain. Apa yang tim Anda lakukan kalau dia normal? Ngapain dia? Dia cari namanya kan? Dia cari namanya. Kalau dia di atas, wah gila gue di atas, yes. Terus Anda mungkin kasih hadiah. 3 orang, team member of the month, atau 1 orang dapat voucher nih bisa ke restoran ini misalnya. Terus nanti nih Anda akan ketemu orang-orang yang konsisten di bawah terus. Temennya nggak tahan lihat dia 3 bulan di bawah loh. Temennya sampai nyolek dia, lu udah 3 bulan di paling bawah lu. Ternyata orang ini punya filosofi hidup. Perhatikan ini, nanti kita belajar ya bagaimana supaya merekrut orang jangan yang kayak gini. Dia punya filosofi hidup. Kalau kita tanya, lu 5 tahun dari sekarang mau ngapain sih? Hah? Saya Pak? Iya, kamu 5 tahun dari sekarang mau ngapain? Oh, saya sih Pak, 5 tahun dari sekarang Pak, iya. Ngeflow aja Jack. Apa? Ngeflow aja Jack. Tahu nggak ngeflow aja Jack? Bukan ngalir aja, ngalir kelihatannya bijaksana. Ini ngapung. Hidup gua ngapung aja Pak. Kalau lu dorong gua ngapung, lu nggak dorong, gua nyangkut. Berapa banyak di sini yang punya tim yang kalau ditanya filosofi hidupnya, ngeflow aja Jack. Temannya nggak tahan colek dia, lu 3 bulan paling bawah lu. It's okay Jack. Kok it's okay sih? Lu tahu kan filosofi hidup gua? Apa sih? Ngeflow aja Jack. Tapi kan lu ngeflow aja Jack terus nggak bisa berhasil, nggak sukses. Tenang Jack. Yang penting gua sama lu bedanya apa tau nggak? Udah salah ngotot lagi. Lu tahu bedanya gua sama lu? Apa? Apa bedanya? Lu nggak konsisten, gue konsisten di bawah. Mudah-mudahan nggak ada yang punya tim kayak gitu, ngeflow aja Jack. Ya, kalaupun ada berarti pelajari nanti yang mejanya bagaimana rekrut karyawan bagus. So, Anda harus punya yang namanya KPIM. Urutin, lalu Anda kasih hadiah yang atas, yang bawah kalau sampai 3 bulan bareng-bareng suruh ketemu manajernya atau ketemu Anda. Oke, so harus ada RNC-nya. Ingat, ada RNC. Si Joni bulan ini 90, bulan depan 60, bulan depan 100. Tetap lu nggak ada beda apa-apa. Anda cuma bilang, bagus John. Joni 60, ya lu lebih baik lah John. Cuman begitu doang. Nggak seru main gamenya. Dan ini filosofi saya. Perhatikan baik-baik. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang levelnya medium ke bawah dan sebagainya, bahkan ada yang big loh, itu tidak kasih tambahan lain-lain kecuali salary. Fix salary. Lu mau kepala di bawah, kaki di atas, hasil lu gimana? Lu dapat gaji kan? Level 2-nya adalah orang sales dikasih insentif tambahan. Ya enggak? Level 2-nya. Tapi tahu nggak Anda, di Gratio kita bilang belajar yuk jadi level 3. Apa tuh Coach Yohanes level 3? Bukan hanya tim sales, tim non-sales kasih tambahan variable insentif. Di Gratio namanya MVB, Monthly Variable Bonus. Anda pikir ngomongnya semudah ini? Ke saya dan ke para klien-klien kita? Tidak. Para pemilik bisnis bilang, Coach ngapain?
Kerjanya aja sekarang begitu, kita tambahin monthly variable bonus. Sebentar Pak, orang yang KPIM-nya bagus kita kasih. Orang yang enggak ya enggak usah. Ya dong. Jadi semakin bagus Anda semakin dapat bukan hanya gaji tetap, Anda dapat monthly variable bonus. Biasanya kalau saya ngomong begini, para pemilik bisnis agak deg-degan. Aduh, habis lagi margin gue nih. Gitu. Tapi kalau ada karyawan di sini bilang, gue suka nih Coach Yohanes, bos gue mesti datang. Bos gue mesti datang. Cuma tahu nggak ada prinsip saya? Anda tidak akan lebih miskin dengan berbagi. Baginya variabel. Udah gitu variabelnya dikalikan sama performance dia. Jadi pay by performance. Misalnya Anda bilang, oke, gue mau kasih dari profit gue, ini nggak perlu kasih tahu ke karyawan ya, tapi ini hitungan Anda. Dari profit gue mau kasih ke tim gue, 1%-nya dia buat dia, atau 5%-nya lah, terserah ya, ceritanya begitu. Kan berarti sebagus-bagusnya tim Anda, sejelek-jeleknya tim Anda kan juga nggak akan lebih dari 1% tadi kan, dari profit. Iya nggak sih? Nangkap ya maksudnya ya? Sekarang lihat. Jangan salah tangkap. Kemarin ada klien kita, dia semangat banget begitu dengar ini. Suami istri, begitu pulang, bulan terakhir dia bilang, kita ikutin KPIM and RNC dari Gratio. Ini kamu overachieve, toko kita overachieve, kamu dapat 1%. Wah dapat. Orang kedua 1%. Dia karyawannya pas 100 orang. Orang ke 100, 1%. Ini beneran kejadian loh. Klien kita terus bulan depannya bilang, Coach itu gak salah yang Coach Yohanes bilang ya. Kok begitu gue lihat, gue kagak ada profit sama sekali ya. Ya ibu bagiannya apa? Ya 100% dari itu gitu, 1%. Bukan. 1% dari profit taruh di ember. Embernya dibagi-bagi gitu loh. Jadi embernya tidak akan lebih dari 1% atau 5% atau 10% gitu kan. Non-sales loh. So you attract orang yang mau perform lebih bagus. And you disattract orang-orang yang ngeflow aja Jack. Lu gak mau dapat insentif lebih? It's okay Jack, rezeki Tuhan yang ngatur. Ya lu kagak usaha ya gak akan dapat lah rezeki lu, gimana sih? Ya apa ya? Iya. Anda tidak akan lebih miskin dengan berbagi. Ingat itu.